Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi, koperasi, dan bisnis. Anggota kelompok kami terdiri dari Alexandria Sarafania, Amanda Ramdan Firdaus, Fania Sulistiani Putri, Naufal Musodak Rusman, Noviani Arub Sari Nur Hidayat, dan yang terakhir Salsabila Febrianti Sukmana. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian ekonomi, koperasi, dan bisnis. Yang kedua, kondisi ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Dan yang keempat, pengertian sistem ekonomi global dan bagaimana dampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alexandria Sarafania. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Kata ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani kuno yang bermakna pengelolaan rumah tangga. Jika kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekonomi didefinisikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau konsumsi, serta kekayaan. Selain itu, dibahas pula keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Selain itu, ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan hal-hal berharga atau bernilai lainnya dalam tata kehidupan, baik dalam lingkup nasional ataupun lingkup rumah tangga. Berikut pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, ekonomi adalah satu cabang yang membahas mengenai pertukaran atau exchange barang-barang ataupun jasa yang memiliki nilai tukar dan nilai guna. Yang kedua ada Robbins. Menurut Robbins, ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dan hubungannya antara tujuan yang ingin dicapai serta sumber daya yang dimiliki. Artinya, ekonomi banyak membahas mengenai optimalisasi sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow. Menurut ia, ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan manusia lewat pemanfaatan sumber daya. Sumber daya di sini dapat bermaksud sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya ini dimanfaatkan berdasarkan teori serta prinsip yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Harapannya adalah akan menciptakan sistem ekonomi yang efisien dan efektif. Yang keempat, ada von Neumann dan Morgenstern. Menurut mereka, ekonomi pada dasarnya adalah permainan antara dua atau lebih pemain. Para pemain ini berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian atau biaya. Inti dari pernyataan Neumann dan Morgenstern ini adalah konsep cost benefit serta konsep maksimalisasi keuntungan dari sebuah aktivitas. Yang selanjutnya, setelah pengertian ekonomi, di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi banyak dibahas dalam sebuah ilmu khusus yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi, yang di dalamnya mencakup sosiologi, sejarah, antropologi, dan geografi. Beberapa bagian ekonomi yang berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi bisnis, sains serapan, dan keuangan. Ada banyak sektor dalam ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas reproduksi, distribusi, pemakaian barang, atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah termasuk uang, perdagangan, atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut KBBI, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi atau perindustrian dan perdagangan.
ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah satu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Yang kedua ada Adam Smith. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga menurut M. Manulang. Menurut ia, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang ataupun jasa. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang definisi atau pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut beberapa prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Selanjutnya, sisa hasil usaha atau SHU yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Kemudian, modal diberi balas jasa secara terbatas. Dan yang terakhir, koperasi bersifat mandiri. Dilanjut ke bagian bisnis dan mekanisme pasar. Menurut Mahmud Mahfud, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk pengertian pasar ada dua, dalam arti sempit dan arti luas. Jika arti sempit adalah tempat di mana pada umumnya barang atau jasa diperjualbelikan, sedangkan dalam arti luas, pasar merupakan proses di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan atau menentukan harga jual dengan mengetahui jumlah penjual dan pembeli serta barang atau jasa yang diperjualbelikan, maka dapat diketahui tingkat persaingan yang terjadi dalam pasar. Di dalam pasar terdapat mekanisme permintaan dan penawaran. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan berbagai kemungkinan tingkat harga pada periode tertentu dalam suatu pasar. Permintaan yang didukung oleh kekuatan daya atau tenaga beli disebut permintaan efektif. Sedangkan permintaan yang hanya didasarkan pada kebutuhan saja disebut sebagai permintaan potensial. Ya, lanjut kepada bentuk pasar yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni merupakan salah satu bentuk pasar yang ekstrim. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan juga kekuatan penawaran bergerak secara luas. Adapun ciri-ciri pasar ini adalah yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak, kemudian barang dan jasa juga diperjualbelikan bersifat homogeni, lalu sumber produksi bebas bergerak, kemudian pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, dan yang terakhir produsen bebas keluar masuk pasar. Kemudian untuk pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Bentuk-bentuk pasar tidak sempurna itu antara lain yang pertama monopoli, kemudian oligopoli, kemudian monosponi,
lalu oligosponi, dan yang terakhir monopolistik. B. Kondisi ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Upaya yang dapat ditempuh negara untuk dapat memakmurkan atau meningkatkan taraf hidupnya adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi. Beberapa saran pembangunan ekonomi yang harus menjadi pedoman bagi setiap warga negara dan pemerintah adalah: A. Meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup. B. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah atau mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai manusia. C. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu. Setiap negara berupaya untuk memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya dengan melakukannya pembangunan ekonomi. Sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah: A. Faktor alam, yaitu kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, hasil hutan, dan kekayaan laut. B. Faktor teknologi dan barang modal, karena kemajuan teknologi dengan diikuti kemampuan investasi akan semakin mempercepat laju perkembangan ekonomi suatu negara. C. Faktor budaya dapat berfungsi sebagai motivator atau pendorong pelaksanaan pembangunan apabila adat istiadat atau kehidupan masyarakat lebih mengacu pada pola hidup hemat dan kerja keras, tetapi juga dapat menjadi penghambat pembangunan apabila sifat budayanya boros dan malas bekerja. Arah pembangunan nasional tertera dalam visi dan misi pembangunan nasional. Visi dan misi pembangunan nasional tersebut antara lain berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, daya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia. Sesuai dengan TAP MPR nomor 4/MPR/1999, arah kebijakan di bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. 2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang destruktif dan merugikan masyarakat. 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, saya Noviani Arumsari Nur Hidayat akan menjelaskan mengenai pengembangan ekonomi koperasi dan bisnis. Yang pertama ada pengembangan ekonomi koperasi. Tahun 1903, perjuangan kemerdekaan mendirikan koperasi yang bergerak di bidang konsumsi, yang memiliki ciri-ciri seperti koperasi Rochdale. Saat itu koperasi berperan ganda, di satu pihak sebagai organisasi ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan para anggota, di lain pihak mempunyai fungsi yang lebih penting, yaitu merupakan saran komunikasi antara pejuang kemerdekaan. Tahun 1912, Serikat Dagang Islam yang kemudian disebut Serikat Islam juga berusaha mendirikan TUK bersama, yaitu TUK Koperasi. Usaha ini kurang berhasil karena kurangnya informasi kepada masyarakat tentang perkoperasian dan juga terbatasnya pimpinan yang mampu mengelola koperasi tersebut. Tahun 1915 dikeluarkan Peraturan Nomor 413 Tahun 1915 yang isinya mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang pendirian koperasi.
tahun 1927 dikeluarkannya Peraturan Koperasi Nomor 91 Tahun 1927 yang dikhususkan bagi Koperasi Bumi Putra. Peraturan ini pada dasarnya menyederhanakan dan memperingan Peraturan Koperasi Nomor 413 Tahun 1915. Tahun 1933 dikeluarkan Peraturan Perkoperasian Nomor 108 Tahun 1933. Isi dari peraturan ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan Nomor 91 Tahun 1927. Peraturan Perkoperasian Nomor 108 berlaku bagi masyarakat atau pegawai kolonial Belanda. Hal ini justru mempersempit dan membatasi berkembangnya koperasi. Tahun 1949 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949 yang isinya pendirian koperasi tidak lagi menggunakan akte notaris. Keberadaan koperasi di bawah pengawasan pemerintah keanggotaan terbuka bagi siapa saja. Pemerintah ikut mengatur kehidupan koperasi. Tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1958. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1958 disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1959 yang lebih memberikan peran kepada Direktorat Koperasi. Tahun 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Undang-undang ini merupakan hasil Munaskop 2 tanggal 2 sampai 10 Agustus tahun 1965. Undang-undang ini isinya ternyata menyelewengkan dan bertentang dengan peri kehidupan koperasi. Menurut undang-undang ini, koperasi berubah perannya menjadi organisasi untuk kepentingan politik dan dipergunakan sebagai alat revolusi. Tahun 1967, untuk mengembalikan peran koperasi sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian rakyat, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Undang-undang ini berisi tentang pokok-pokok perekonomian yang sesuai dengan landasan, asas, dan sendi dasar koperasi Indonesia. Tahun 1992, untuk meningkatkan peran koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian Indonesia, maka dikeluarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Menurut undang-undang ini, koperasi diberikan peran yang lebih luas di dalam mengembangkan usahanya. Diharapkan kemandirian koperasi benar-benar dapat terwujud. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, bisnis. Selain koperasi, pemerintah juga membuka bagi warga negara untuk mengembangkan ekonomi melalui lembaga selain koperasi, yaitu antara lain pada sektor negara dan sektor swasta. Sektor negara merupakan perwujudan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2 dan 3. Pasal 33 Ayat 2 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini memberikan makna bahwa monopoli atas cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta kekayaan alam oleh negara semata-mata untuk mengamankan agar jangan jatuh ke tangan swasta atau perorangan yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan pasal 33 ayat 2 dan 3 oleh pemerintah direalistiskan melalui pendirian badan usaha milik negara. Bila cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, maka swasta diberikan kesempatan untuk berusaha di cabang-cabang produksi yang tidak dikuasai hajat hidup orang banyak. BUMS memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan, suatu bentuk badan usaha yang seluruh modal dan tanggung jawabnya dimiliki oleh seorang secara pribadi. Jadi semua resiko dan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh pengusaha. Contohnya penginapan, penggilingan padi, toserba, dan restoran. Yang kedua, firma suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan satu nama dan bertujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan itu. Contohnya konsultan hukum dan pengacara. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa orang hanya menyerahkan modalnya saja. Orang yang terlibat dalam CV ini disebut sekutu. Ada dua jenis sekutu dalam CV, yaitu yang pertama sekutu aktif atau komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan atau memimpin suatu perusahaan. Yang kedua, sekutu pasif atau komanditer, sekutu yang mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak bertanggung jawab menjalankan usahanya. Yang terakhir ada persekutuan terbatas atau PT. PT adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usahanya dengan modal yang diperoleh dari pengeluaran saham. Selanjutnya, D. Sistem ekonomi global dan dampaknya. Dampak globalisasi ekonomi, baik dampak globalisasi positif maupun dampak globalisasi negatif, termasuk pengaruh globalisasi terhadap kehidupan ekonomi. Pengertian globalisasi sendiri diambil dari kata global, yang artinya universal. Pengertian ekonomi global merupakan sebuah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan di mana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Adanya globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Sebagian yang berpendapat bahwa globalisasi merupakan proses sosial atau proses sejarah atau proses ilmiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara berada dalam ikatan yang semakin kuat untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru, atau kita bisa mengkaitkan kesatuan koeksistensi yang nantinya akan menghapus batasan-batasan geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengertian ini didukung oleh pihak yang mendukung terjadinya sebuah evolusi sosial ekonomi dan budaya. Namun, bagi pihak yang tidak sependapat menyebutkan bahwa globalisasi sebagai sebuah proyek rekayasa negara-negara adikuasa atau kapitalis untuk tetap menjaga eksistensi dan pengaruhnya terhadap dunia, terutama dunia ketiga. Stigma negatif disematkan kepada globalisasi oleh para pendukung ide ini. Globalisasi dipandang hanya evolusi dari kapitalisme di mana negara kaya akan mengontrol perekonomian dunia, sedangkan negara kecil atau yang sering disebut negara ketiga hanya dieksploitasi dan semakin terbenam karena tidak mempunyai daya saing. Selanjutnya ada dampak dari ekonomi global.
Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa globalisasi berdampak negatif adalah dosen dari Universitas Ohio Elizabeth Fuller Collins. Collins menyebutkan bahwa dampak negatif globalisasi adalah bahwa kapitalisme bebas yang bersanding manis dengan istilah ekonomi neoliberal memperlakukan tenaga kerja, uang, tanah, dan sumber daya alam sebagai faktor produksi semata atau komoditas yang diperjualbelikan. Akibatnya, suplai dan demand dari tenaga kerja, uang, tanah, dan sumber alam akan ditentukan dan menentukan harga di pasaran. Dampak langsung dari keadaan ini adalah krisis finansial, instabilitas politik, dan ancaman kelestarian lingkungan. Jika tenaga kerja hanya dianggap sebagai faktor produksi, maka karyawan tidak lebih dari mesin atau robot. Upaya tenaga kerja akan ditekan serendah mungkin agar memberikan hasil maksimal dalam mengetuk keuntungan. Faktor humanisme akan dikesampingkan dan tentu sasaran paling empuk untuk mensuplai tenaga kerja dengan upah rendah adalah negara berkembang atau negara miskin yang terjebak dengan iming-iming investasi dan perkembangan ekonomi semu. Pemilik modal akan meminta berbagai macam fasilitas seperti pengurangan pajak, asokan tenaga kerja murah, dan ketersediaan sumber daya alam, dan demi investasi negara berkembang akan mengamini permintaan kapitalis. Akibatnya persis yang terjadi di Papua dengan Freeport yang menimbulkan kemiskinan, kerusakan hutan, dan AIDS. Dampak negatif lainnya yaitu banyaknya perusahaan dalam negeri yang gulung tikar karena semakin meningkatnya persaingan dengan perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri tersebut tidak siap dalam bersaing. Selain itu juga meningkatnya konsumtif masyarakat karena semakin murahnya barang-barang produksi asing, sehingga produk-produk dalam negeri mengalami ketertinggalan dan penurunan konsumen. Ada juga dampak positif. Dampak positif dari globalisasi adalah kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Masyarakat dunia mampu memanfaatkan teknologi ini secara efektif untuk membuka akses penawaran produksi dan jasa ke dunia internasional. Jika hal tersebut terjadi, maka tentu saja dapat meningkatkan dan memperluas peluang pasar. Dampak positif globalisasi bagi Indonesia tentunya dapat memotivasi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitasnya. Salah satunya yaitu dengan adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain, sehingga meningkatkan devisa negara yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara. Selain itu, globalisasi ekonomi dapat meningkatkan terbukanya lapangan pekerjaan dari adanya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Globalisasi ekonomi tentunya juga dapat memudahkan masuknya berbagai teknologi yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, juga memudahkan barang konsumtif yang semakin mudah untuk diperoleh masyarakat Indonesia. Adanya globalisasi ekonomi, dunia dihadapkan pada perdagangan bebas atau WTO sebagai dampak lanjutan proses globalisasi. Dalam dimensi pasar bebas, globalisasi dianggap sebagai suatu proses strukturisasi dunia sebagai suatu keseluruhan yang menghadirkan dua kecenderungan yang bertentangan sekaligus, yaitu proses penyeragaman dan pemberagaman, sehingga membuat interaksi rumit antara lokalisme dan globalisme. Langkah yang strategis untuk mengimbangi dan mengungguli pasar bebas tersebut satu-satunya adalah meningkatkan daya saing produk barang dan jasa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek dalam persaingan tersebut.